Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. datang teman-teman. Seperti Wow, biasa, gila, gila. selamat datang. Apa Ucapan lagi? sambutan kita mah gini-gini doang lah Bang Sul ya. Iya, iya loh. Kita gini aja lah. Apa-apalah udah, apa sambutan mah Kayak, nggak terlalu penting lah ya Bang Sul ya. Yang penting yang ceritanya penting nih. ya, sambutan nggak terlalu penting. Yang penting sambitannya Oh itu loh. buset, yang penting ceritanya menonjok ya Bang Sul ya. Yuk, menonjol. Ceritanya Waduh. menampol, kayak mencolok kuping kalian semua itu ceritanya. Itu yang penting tuh, yang bikin kalian nggak berani Nah, pipis, nggak berani mandi sendiri pokoknya ya. anjir, harus dimandiin ya. Harus dimandiin sama Bang Sul ya. Terutama yang Habis itu cowok-cowok disalat. kalau mau dimandiin sama Bang Sul. Buset, ini. Ayo. Aduh. Oke oke oke. Aduh. Selamat datang Ayo, ayo, ayo. teman-teman. Episode ke-74 nih ya Bang Sul ya. 74. Ini Wah, judulnya gila, gila, mengerikan gila. sekali Bang Sul ya. Apaan, Pin? Dikirimkan oleh pendengar yang baru pertama kali kirim. Wah, newcomer nih. Sekarang Newcomer. kita bahaya nih, Pin. Biasa Kenapa? pendengar baru ceritanya jangan diremehin. Serem juga Itu loh. dia. Kadang-kadang tuh Wah, kita lihat waduh. misalkan, oh namanya imut-imut nih kan, kayak kali ini Hmm. dari Mbak Tia kan, oh namanya imut-imut Oh, nih, oh tuh. mungkin ceritanya agak lucu-lucu gitu kan, taunya ceritanya bikin gua nggak berani boker anjing kan. Aduh. Nah ini ya, ini Aduh. cerita kali ini judulnya serem banget nih maksudnya. Apaan tuh, Satu Pin? cerita aja untuk kali ini karena panjang. Judulnya adalah Teror Sosok Pocong. Teror Sosok Anjir. Poki-Poki. Ini kalau judulnya udah teror, Pocong. ini udah nggak main-main cuy. Iya sih. Mungkin kalau judulnya cuma gangguan, oke, ini teror Hmm. cuy. Waduh, gila. Ini gue penasaran nih. Pocong bisa neror nih. Waduh, Coba ya kita gila. lihat ya. Bukan kayak yang kemarin itu yang cerita Mas Noca dikencingin ya. Beda. Ini kayak yang serem nih. Ini kayak yang serem nih. Waduh, Oke, waduh, 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 waduh. Oke, oke lah. langsung Ayo, kali ayo, ya. ayo. Oke lah. Ini Oh cerita iya dari dong. Tia ya. Dia sebut Iya, iya. ini panggilannya si Tia. Kita nggak perlu sebut nama lengkapnya. Coba kita Oke. lihat ada Instagram nggak? Nanti kita akan itu. Oh nggak ada. Oke. Nggak ada ya? Langsung aja Nggak kali apa-apa, nggak masuk apa-apa. ya. Oke. Langsung ke ceritanya seperti biasa teman-teman. Pasang headset kalian, Matikan lampu matikan lampu, dan tangkap dan pocongnya. tangkap pocong. Buset tuh jangan. Serem Oh, banget. jangan. Dan tangkap kengeriannya ya teman-teman. Kengeriannya. Oke, Oke. selamat Yuk. mendengarkan. Setelah pesan-pesan berikut. Berikut. Balik lagi, Balik lagi guys. teman-teman di Sersan Oke, Horor oke. Seram Tapi Tapi Santai santai. episode ke-74 ya Bang Sule. 74. Cerita Waduh, udah kayak apa tuh? umur Indonesia nih, 74 tahun Oh nih. iya ya, oh iya Dirgahayu ya. 74 Dirgahayu. anjir. Gila. Oh iya bener Sama bener. dah. Ini cerita spesial kemerdekaan ya Bang Sule. 74 ya. Ini Oke. milestone yang baik nih. Nah, cerita kali ini teman-teman ya, datang Oke. dari teman kita yang bernama Tia. Dia Iya, kasih iya. judul Oke. Teror Sosok Pocong. Ceritanya lumayan panjang, jadi kita buat satu episode khusus untuk Mbak Tia ya Mbak Tia ya. Thank you Oke. banget Mbak Tia sebelumnya udah kirimin buat kita, udah mau sharing ke kita. Dan ini ceritanya rapi nih Bang Mhm. Sul. Enak nih bacanya ya. Wah, mantap. Nah, oke Ayo. langsung aja. Mbak Tia kirim via email. Dia tulis Mhm. begini. Halo Sersan Horor katanya. Kenalin aku Halo. Tia. Selamat salam kenal Tia ya. Selamat datang dan selamat menikmati ceritanya. Mungkin Mhm. ini pertama kali untuk Mbak Tia dibacakan ceritanya maksudnya. Oke. Nah, ini pertama kalinya aku ngirim cerita pengalaman horor aku ke podcast katanya. Ini pertama kali dan Mhm. untuk kita loh. Thank you banget. Wah, terhormat ya. Thank you Kirimnya ke banget. sini kan. Iya, Waduh. thank you banget ya. Nah, Oke. ceritanya lumayan panjang katanya karena ini terjadi bertahun-tahun. Oh, ini Waduh. apa namanya selama jangka rentang waktu yang panjang maksudnya. Mhm. Katanya dia nggak ceritain semuanya, tapi ceritain yang menurut dia serem Mhm. katanya. Nah, mulai masuk ya. Oh, silakan. Nah, katanya gini, ini ceritanya dia mau jelasin tentang rumahnya dulu. Katanya, jadi rumahku ini samping kanannya itu ada gang kecil langsung. Oke. Rumahnya samping kanan ada gang kecil. Nah, sementara samping kiri rumahnya ini itu adalah rumah neneknya dia, rumah neneknya Mbak Tia, Hmm. tetangga nama neneknya. Nah,
rumah neneknya Mbak Tia ini panjang ke belakang gitu Bang Sul. Oh iya. Panjang Oke ke oke. belakang karena kamarnya banyak katanya. Hmm. Katanya rumahnya itu nempel sama rumah paling belakang di gang, yaitu rumah adik sepupuku. Oh, jadi ini sekeluarga Oh, tempel-tempelan nih ya. nyambung ya. Nyambung-nyambung nih rumahnya. Katanya pokoknya nempel-nempel gitu dah rumahnya katanya gitu. Hmm. Nah, katanya jadi urutannya kalau dari gang depan itu pertama rumahnya Mbak Tia, terus rumah Mhm, neneknya, baru mhm, rumah adik sepupunya. Kata gitu. mhm. Wah, mantap. Nah, ini kejadian pertama nih. Kejadian pertama yang ngalamin itu adik sepupuku katanya. Oke. Namanya Dila. Kata dia, Gila. Dila. Nggak, jangan Hmm. pakai G ya. Ini pakai D nih. D nih. Ini Dila nih. Oke, G Jangan depannya bahaya itu. ceplosan, jangan ceplosan. Nanti kayak Oke yang oke. itu, but jam berapa? Jangan jangan Jam jangan. berapa but? Ah, itu bahaya tuh ya. Itu sebenarnya nanya sih, nanya waktu. Itu Cuman nanya. hidungnya Itu jadi gak sebenarnya enak gitu kan. sopan sih. Misi but, nah Iya. tapi gak enak tuh. Misi but, Sibuk. gak enak. Asal lu jangan nanya jam aja sama si Budi ya. Iya. Bahaya bahaya. Bahaya, Artinya bahaya, lain itu. bahaya, bahaya. O- Kalau mau Oke oke. pukul berapa? Nah, itu Nah, itu bisa. benar. Betul, betul, betul. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjutin Katanya buat gini, kejadian ini pertama kali, kejadian pertama ini yang ngalamin ini ada adiknya. sepupu namanya Dila. Tapi Oke, Dila. aku lupa umurnya berapa katanya waktu itu. Kira-kira SD kelas 1 atau 2 lah katanya gitu. Kayak gua udah lupa umurnya berapa nih sekarang. Ini mah masih kecil, Pak. Wajar. Oh, udah tua tapi lupa Udah bu, nih kayak tua. mau muda aja nih. Aduh. Seleranya tak. Nah, katanya waktu itu kejadiannya pas Idul Adha, Bang Sul. Oh, Idul Adha, Nah, Lebaran Haji. Oke, otomatis semuanya itu pada ngumpul-ngumpul di rumah neneknya buat udah bakar-bakar. pasti. Nah, Bakar rumah. Bakar sate rumah lagi. gede banget apinya. Oke, Katanya terus. kita selesai sekitar jam 11 malam katanya. Hmm, hmm. Tapi waktu itu posisinya aku udah di rumah sama mama sama bapak. Udah Oke. siap-siap mau tidur katanya. Hmm, Katanya rumah nenekku udah sepi juga katanya. Udah ada beberapa yang tidur katanya. hmm, Jadi ada yang masih bakar-bakar mungkin ya, beberapa yang belum puas gitu. Ada yang udah tidur ya. gitu. Nah, Hmm, malam itu si Dila ini rewel, adik sepupunya. Minta pulang. Dia nggak mau nginep di rumah neneknya. Akhirnya hmm, hmm. si Dila ini diantar pulang sama omnya. Oke. Nah, omnya nanya, mau diantar Hmm, sampai hmm, rumah kagak? Si Dila bilang hmm. nggak usah katanya gitu kan. Akhirnya omku ini cuma ngeliatin dari depan gang aja katanya. Oh, diliatin. Oke. Diawasin dari jauh aja gitu. Nah, Hmm. tiba-tiba si Dila ini lari dan teriak katanya. Dulu, dulu, dulu. Betul lari ya. Dia gedor-gedor pagar rumahnya sambil manggilin orang tuanya katanya gitu. Hmm, hmm. Omku kebingungan, tapi pas mau disamperin, si Dila udah dibukain pintu, akhirnya masuk ke rumah. Oke. Omku nggak jadi nyamperin katanya. Hmm, Jadi si Dila ini lagi jalan ke arah rumahnya, tiba-tiba lari dan teriak. Terus hmm. gedor-gedor pagar rumah sambil manggil orang Oke. tuanya. Kayak nggak slow gitu Hmm, cuy. Ma, ma gitu kan. Pokoknya hmm. gedor-gedor udah Wah. kayak apalah gitu kan. Omnya sampai bingung Hmm, katanya. Tapi pas mau disamperin, Dilanya udah dibukain pintu. Terus masuk. Oke, omnya pikir oh udah aman. Oke. Nah, hmm, dari dalam rumah si Mbak Tia ini tuh nanya ke mamanya, itu si hmm, Dila kok kenapa ya pakai teriak-teriak begitu gitu kan? hmm. Soalnya Terus? kedengeran katanya dari kamarku yang sebelahan langsung sama gang itu katanya. Hmm, Mama aku cuma bilang nggak tahu deh, mama juga nggak tahu gitu kan. Akhirnya kita tidur. Nah, hmm, besokannya baru deh rame cuy. hmm, Aku dikasih tahu sama mamaku, katanya si Dila hmm. malam sebelumnya si Dila ini ngeliat ada Poki Oh, anjir. di Terus. samping jendela kamar nenekku. Oh, Pantes dia teriak-teriak. Gue kira dia yang kenapa-napa. Gue kira dia kemasukan. Dia ngeliat ternyata. Kesian. oh shit. Di jendela Di sih. jendela. Di samping Oh, Nah, samping di jendela samping ya. jendela. Posisinya itu di luar katanya. Jadi ada space antara jendela kamar dan pagar katanya. Jadi ada space nih antara jendela kamar sama pagar. Oh, Pagar dia itu, nyempil di situ ya. nah pagar itu kawat doang. Jadi kelihatan jelas katanya.
Oh anjir. Katanya si Mbak Tia ini juga kurang tahu detail sosoknya gimana. Yang jelas si Dila bilang ini sosoknya itu mukanya hancur dan gosong. Ya, seperti itu Bang Sule, seperti Emang sih biasanya. pasti pasti dia kalau nggak hitam mukanya hancur nih. Iya benar. Kadang-kadang merah dia lagi perawatan. Itu mau suntik botox anjir. Mau suntik botox ntar filler bibir, serem amat dah. Iya, Nah, kadang-kadang kan jalannya kan karena aku pocong kan jalannya yang bener kan zigzag kan dia. Ces ces nah itu ces gitu dia. nggak kalau lompat-lompat itu udah pasti bohong. Oh, benar 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 benar. Kalau Iya, misalkan zigzag dia. kalau perawatan mah bukan kalau suntik botox mah bukan pocong, bencong. Sama-sama ong Sama-sama lah. ong itu mah. Aduh lah, ada-ada aja. Lanjut ya. Ayo, ayo siap-siap. Kejadian kedua nih Mas Ul. Kejadian kedua ini dialami Oke. sama orang yang sama juga, si Dila. Dila lagi. Jadi nampaknya si Dila ini agak suwe ya. Jadi dia kena lagi si Dila ini. Soalnya Oke. katanya si Dila ini agak sensitif katanya. Dan Oh, punya iga jarang. nah itu baru mau gue Nah, ngomong. iga jarang nih. Biasanya cewek-cewek punya iga jarang kan gampang ditampakin ya kan. Gampang gampang ditampakin atau kerasukan. Nah, sensitif. Katanya Hmm. cuma kali ini bukan di gang. Hmm. Tapi di Di mana? kamar Di mana? Di di mana? kamarnya Mbak Tia sendiri. Oh anjir udah Mantap berani gak lu masuk. cuy? Di kamar lu, Pocongnya udah berani masuk kamar ya. Tadi di luar, sekarang di kamar nih. di area yang harusnya aman. Ini malah ada. Oh Gue sebel banget ini shit. anjing. Gimana tuh? Gimana tuh? Katanya gini, jujur Dila baru cerita ini saat umurku udah 20 tahun dan dia udah SMA. Jadi Mau nggak langsung dipendam. cerita, iya dipendem. Oke oke. Nah, katanya waktu itu aku sendirian di rumah katanya. Orang tuaku lagi pergi, yang mengharuskan mereka nginep. Jadi dia home alone Oke. beberapa hari mungkin ya. Nah, Oke. dia sempat ditawarin untuk nginep di rumah nenek aja, Hmm. eh tapi si Mbak Tia ini nggak mau, soalnya dia udah ngundang si Dila untuk nginep di rumah dia. Oke. Nah, Terus kenapa nggak lu berdua aja ke rumah nenek gitu? Kan lebih aman tuh ya, gitu iya, kan. cari temen lah, cari teman. Nah, ramein gitu, jangan jangan sepi-sepi gitu. Nah, Terus pas malamnya si Dila ini rewel lagi. Tiba-tiba hmm. nih, dia bilang sama aku dia mau pulang aja katanya. Nah, si Mbak Mbak Tia bingung dong. Kenapa lu mau pulang? Hmm. Lu baru datang gitu kan. Kenapa mau pulang? Lu Iya. nggak betah gitu kan. Si Dila cuma bilang, Hmm. enggak sih Mbak, cuma gerah aja di rumah kamu panas katanya gitu. Dia ngakunya Oke. begitu. Dia cuma bilang di rumahku gerah dan panas katanya. Akhirnya Oke. bapaknya aku telepon suruh jemput dia, alias omnya si Mbak Tia ya, Hmm. papanya si Dila. Akhirnya aku Terus telepon papanya buat jemput Dila katanya. Akhirnya aku tidur di rumah sampai pagi katanya. mhm. Baru bertahun-tahun kemudian diceritain sama si Dila. Waduh. Si Dila ngelihat Poki di kamarnya. Oh shit, man. Geblek Aduh, banget dah. pocong pocong yang sama ya. Mungkin ya. Tapi bagusnya lu gak langsung cerita ke ini. Kalau nggak dia nggak bakal tidur. Itu kasihan. Ya kali gitu. Waktu pertama lihat di luar kan pakai baju putih. Ini pas ketemu di dalam pakai batik kali, ganti ganti kostum. Pocong juga tapi Keren banget sih anjir. pocong pulang kondangan pakai batik. Udah Pakai sepatunya anjir. Manatu. Anjir pakai pantofel lagi anjir. Anjir gila gila gitu. Itu sih mah tai Anjir. banget itu. Ih, Tai banget ya. ngeselin. Katanya makanya dia minta pulang karena dia dipelototin katanya. Oh shit, man. Gila 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 ya. gila melo. Katanya dia Oh, sengaja nggak ngasih anjir. tahu aku. Katanya takutnya dia nggak boleh pulang sama aku katanya. Takutnya nggak dibolehin pulang sama si Mbak Tia katanya. Oke oke. Katanya Gila udah dua kali dah gila ya. iya udah 2 kali nih. Tapi untungnya lu nggak ngeliat sih Mbak Tia ya. Oke oke. Terus Katanya terus. kalau waktu itu aku tahu mah katanya mungkin aku udah bakal tidur di rumah nenekku katanya gitu. Ya, bagus bagus lu nggak tahu sih gitu kan. Tapi hebat juga ya, nahan cerita sampai 20 tahun anjir. Iya hebat sih anjir. Gila 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 gila. Nah katanya kejadian ketiga dialami sama Adis. Adis ini adalah Adis, adiknya si Dila. ya ilah, masih darah daging. Masih darah daging nih. Saudaraan ini. Nah Terus ini kejadiannya satu hari nih maksudnya. Waktu itu jam 8 hmm. malam katanya. Oke. Si Adis sama
Dila ini iya, Adi sama Dila sama ibunya itu biasa beli jamu sepeda yang Oh suka iya, tahu ngetem di tahu. depan gang. Jadi mereka bertiga nih, Dila, Adis sama ibunya. Oh, jambu sepeda ya. Nah, lagi beli jamu sepeda depan gang. Nah, ibunya si Dila sama ibuku ini ada di depan gang lagi beli jamu. Jadi ibunya si Mbak Tia juga ikut beli jamu. Mhm. Nah, si Dila baru nyampe nih depan gang, nyusul gitu. Hmm. Kan mereka si Dila sama Adis itu nyusul ternyata. Ibunya udah duluan lagi beli jamu. Nah, Terus? si Dila juga baru aja nyampe depan gang. Tiba-tiba si Mhm. Adis yang masih di belakangnya si Dila belum nyampe di gang, masih dalam gang. Itu teriak. Mhm. Si Adis ini cewek ya. Katanya si Adis ini waktu kejadian tuh lagi pakai baju dress yang ada talinya gitu. Oh, oke. Nah, si Adis ini bilang ada yang narik tali dressnya katanya Mati lu. Waduh, di waduh, gang. waduh. Sedangkan dia Terus. ngelihat ada bayangan putih yang lagi narik tali dress adiknya katanya. Ah, shit, dia lagi. Cir. Nah, Huh. selain si Dila, si adik kakaknya juga ngelihat, si Dila ini juga ngelihat ada yang narik baju Hmm. adiknya. Oke, oke. Nah, udah selain Dila nggak ada yang ngelihat lagi itu sosok putih itu katanya. Oke. Nah, gara-gara kejadian ini jadi rame. Tetangga-tetangga yang lagi beli jam, tetangga-tetangga lain yang lagi beli jamu, itu ikut Hmm. cerita kalau mereka juga pernah ngelihat sosok Poki ini di gang katanya. Ada apa ya? Anjir. Ini merupakan daerah pandemi ini, pocong nih. Makanya itu dia. Ini harus kena LPA nih berarti ini ya. Apa tuh? Lockdown pocong area. Anjir, keren banget ya. Ya, jadi harus ditutup karena dia mulu ada di situ tuh. Ini Gua kayak kesel jadi namanya Corona nih maksudnya. corona ya. Corona nih kayaknya anjing. Lagi pandemi Pocong pocong ini. corona jadi pocong area merana itu Nah ya. itu dia Corona nih mesti di lockdown nih ini. Gak punya temen dari tadi. Iya, anjir. Jadi mainnya di situ-situ Terus, aja dia. terus Nah, gimana gitu tetangga ada yang lihat ya? kan si Adis kan ngeteriak tadi kan gara-gara dressnya Oke. ditarik. Nah, si Hmm. Mbak Tia ini tuh dengar dengar dari dalam rumahnya karena dekat sama gang. Hmm. Si Oke. Mbak Tia ini lagi nonton TV, dengar suara si adik sepupunya itu teriak. Hmm. Akhirnya dia ikut nimbrung dengerin cerita tetangga jadi dia tahu katanya. Oke. Nah, Terus. ini kejadian selanjutnya lagi nih maksud. Beda lagi ya. Hmm. Ini yang ngalamin Mbak Tia sendiri. Wah. Dia Terus. bilang, "Ini pertama kalinya aku ngeliat sosok gaib seumur hidupku." Katanya. Waduh. Kita First lihat ya. time juga nih. Kita Oke, lihat oke, oke. pengalaman pertamanya seperti apa. Oke. Katanya waktu itu aku kelas 1 SMP katanya. Dan Mhm. mamaku lagi nggak ada di rumah. Oke. Jadi aku sama bapak doang yang di rumah katanya berdua. Dia bilang, aku tidur di pinggir kasur katanya. Padahal biasanya aku tidur di pojok. Mhm. Tapi entah kenapa aku lagi pengen tidur di pinggir aja malam itu katanya. Nah, Mhm. di depan kasurku ada TV dan lemari kayu. Jadi aku tidurnya Nggak menghadap. apa-apa sih, Pin. Hah? Hmm. Ya nggak apa-apa sih tidur di pinggir kasur, di pinggir jalan. Ya jangan cuy, pinggir kali apalagi. Bahaya. Tapi Oke, oke. mungkin Terus, dia terus dia udah feeling pinggir nih kasur ya. maksudnya. Entah kenapa lagi pengen tidur Hmm. di pinggir kasur katanya. Nah, depan depan kasurnya ada TV sama lemari baju. Nah, Oke. aku tidurnya menghadap ke lemari itu. Jadi Mhm. waktu itu lampu kamar dimatiin dan cuma nyala lampu tidur, remang-remang nih ya. Yoi. Nah, pas malam-malam aku ngaku nggak tahu jam berapa katanya. Aku kebangun dalam posisi nggak bisa bergerak, katanya Loh. dia nih, dan nggak bisa teriak. Oke. Bahkan merem Oke. merem pun nggak bisa kata dia. Loh. Kata dia, Hmm. dan di depan lemari tepat di hadapanku, aku ngelihat sosok Mhm. Poki-Poki yang mukanya hancur Ah, anjir. dan matanya melototin aku katanya. Ah, dia Itu lagi tuh. dia, Aduh. dia Terus, lagi terus, tuh. terus. Jujur, Terus. kata dia jujur. Waktu itu aku nggak tahu apa yang aku lihat katanya. Aku nggak ngeh kalau itu Poki katanya. Mhm. Aku pun nggak, dia pun nggak nyoba baca-baca surat yang dia hafal Masul. Mhm. Dia saking bingungnya gitu loh. Terpana juga karena Iya, baru pertama juga kali ya. iya pertemanan. Jadi kayak agak apa sih itu gitu loh. Aku cuma bertanya dalam Oke. hati, itu siapa gitu katanya. Katanya itu lumayan lama loh katanya. Dia lihat-lihatan sama Berapa sama sosok itu katanya. Katanya sampai lama, akhirnya Pin? dia nggak sebut sih, cuma katanya cukup lama. Oke.
Kata dia sampai akhirnya aku tidur lagi dan bangun. Terus nggak ingat kejadian semalam katanya. Aku sekolah kayak biasa, tapi pas pulang sekolah di Hmm. jalan aku baru ingat lagi kata dia. Hmm. Anjir, Tapi dia kayak ini ya, sleep paralysis gitu ya, dalam benar, setengah mimpi gitu. benar. Tapi dia nggak takut Oh, ya. secara nggak langsung. Hmm. Nah, Oke, setelah oke, itu oke. dia nggak langsung cerita maksud sama orang tuanya. Dia pendam dulu katanya. Dia Berapa pendam tahun? dulu. Dia nggak bilang sih, tapi dia Oh, enggak ya? pendem sampai kejadian kedua maksud. Waduh, anjir. Nah, Terus, ini terus. kejadian kedua nih. Katanya Mhm. kejadian kedua yang dialami sama dia sendiri ya. Nah, kata dia kejadian kali ini agak memalukan sih ya kata dia. Soalnya waktu itu aku lagi sakit dan aku ngompol pas malam-malam. Ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Ngompol anjir. Ngompol itu kalau ya mungkin sakit ya. Jadi dia mungkin nggak kuat Biasa untuk kemana-mana gitu kan. bangun. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Betul, betul. Katanya jangan ketawain Gua, ya kata dia. Justru kalau disuruh jangan gua ketawain kita malah pengen ketawa. gak usah takut. Gak usah malu. Gua aja SMA mesti ngompol. Oh masuk sih. Iya, ngimpi kejar-kejar. Oh Kayak gua ngompol. mimpi sih. Mimpi aku juga Iya. pernah sih. Aku terakhir ngompol SMP kelas 1 kayaknya deh. Gara-gara mimpi Hmm. pipis tau gak ngepet banget itu kesel. Jadi kencing langsung ya. Iya kencing langsung keluar kok basah anjir. Besok pagi sama mandi lagi berarti. Iya anjir. Katanya jangan ketawain ya katanya. Nah Oh, enggak. karena kasurnya basah, Hmm. aku jadi pindah posisi tidur katanya. Hmm. Nah posisi tidurku yang ini berlawanan arah sama mamaku. Jadi Hmm. kaki kaki aku sama kaki mamaku itu ketemu katanya. Oke. Nah, aku tidur ngadep TV yang ada di kanan aku katanya. Hmm. Nah, waktu itu aku posisi tidurnya ngadep kanan katanya. Dia Hmm. dia ini ketindihan, Oh, ketinggian lagi. ketindihan katanya rep-repan. Aku kok kunci nggak bisa Oke. ngapa-ngapain kata dia. Tapi Hmm. anehnya aku bisa ngelihat Poki itu katanya. Ada lagi sosoknya. Anjir. Katanya Terus. padahal dia berdirinya itu agak ngebelakangin gitu katanya. Posisinya majuan dikit kayak pas aku ngeliat pertama kali katanya. Aku Hmm. lihatnya cuma bagian belakangnya si Poki itu aja katanya. Nah, Oke. di sini baru deh aku baca-baca surat yang aku hafal sampai aku bisa tidur dan aku bisa bangun dan lanjut tidur katanya. Mhm. Nah, setelah itu aku nggak pernah disengin lagi sampai aku udah lulus SMK dan kerja di supermarket. Nah, Oke. pas dia mulai kerja, Mbak Tiani ngekos maksud. Oke. Pas ngekos, otomatis pengalaman horor dia nambah karena dia sendiri. Oke. Kata dia Terus. kapan-kapan aku ceritain ya kata dia. Nah, Oh. ini belum kelar nih. Nah, Oh, belum. Terus juga. Terus. ternyata teror sosok ini tetap berlanjut walaupun bukan aku yang ngalamin katanya. Oke. Nah ini kejadian lain, ini bukan dia ngalamin. Katanya waktu itu lagi malam takbiran katanya. Oh, gila. Nggak kenal waktu deh. Makanya rumah nenekku ramai banget katanya banyak saudara yang nginep di sana. Nah Mhm. adik sepupu aku yang masih balita, dia punya adik Mhm. sepupu yang masih balita itu rewel banget malam itu katanya. Mhm. Meskipun rewel dia akhirnya bisa tidur katanya. Cuma paginya Mhm. salah satu omku cerita katanya. Jadi salah satu omnya ini ada yang tidur di ruang tamu Bang Sol. Oke. Dia ngelihat badan sama kepala Poki dari balik kamar nenekku katanya. Ah, Jadi kayak shit. orang yang lagi ngagetin gitu nggak, cilukba gitu loh, muncul gitu tapi setengah Anjir. badan doang gitu. Tetap aja Pogi anjir. Itu kan Oke, katanya oke. Terus. aku nggak tahu detail cerita selanjutnya sih katanya. Dia cuma cerita sampai situ. Nah, Mbak Tia ini lanjut. Katanya ada Mhm. kejadian terakhir tapi nggak terakhir banget. Gimana? Mhm. Terakhir tapi Nggak nggak terakhir terakhir tapi banget. nggak terakhir banget. Oke Gimana tuh? oke hampir Oke. terakhir. Oh, hampir. Katanya iya ini lucu. Katanya aku jadi inget dia ngompol kan. Anjir, oke sorry. Aduh. Katanya Oke. kejadian terakhir nggak terakhir banget ini Terus. dialamin katanya sebelum dia nikah Oke. dan akhirnya pindah dari rumah itu katanya. Buset dia tinggal di rumah itu dari dia kecil sampai nikah cuy, keren. Waduh, Oh, mantap juga ya. betah ya. Betah. Oke. Terus. Katanya
Jadi malam itu aku lagi ngaca-ngaca sambil skincarean kata dia. Oke, katanya Widih, wajar lah mantap. perempuan katanya kan. Yo yo. Nah, di kamarku itu ada jendela yang dibolongin dan cuma ditutupin jaring-jaring aja. Mungkin biar Oke. ventilasi kali Nyamuk. ya. Hmm. Nah, katanya dibolongin karena di rumahku panas, kurang udara. Tapi dipasangin horden katanya. Pasangin Hmm. gorden. Bentuk jendelanya persegi panjang dan posisi agak tinggi. Katanya Hmm. kalau manusia biasa harus jinjit buat sampai jendela itu karena tinggi Bang Sul. Oke. Katanya jendela itu juga berhadapan langsung sama teras rumah nenekku katanya. Hmm. Nah, aku malam itu duduk berhadapan sama kasur dari jendela itu. Oke. Kebetulan juga jendelanya belum ditutup hordennya karena lupa. Terus teras rumah nenekku udah dimatiin lampunya. Otomatis aku cuma bisa lihat kegelapan di situ. Hitam doang lah karena Hmm. dia gelap. Hmm. Mamaku udah tidur katanya. Soalnya udah jam 11-an juga katanya. Nah, Oke. di sela-sela aku scan-carean, tiba-tiba aku pengen aja ngelihat ke arah jendela katanya. Nggak tahu kenapa Oke. katanya. Nah, Terus, pas aku lihat kok lama-lama aku ngeliat muka hitam gosong katanya. aduh, Aduh, dia lagi, dia lagi. kok ngikut ya? Ngikut, sebel banget dah. Katanya terus Kalau, lama-lama kayak muncul hmm. dari kegelapan gitu, kepala Poki katanya. Ah shit man. Gila ya. Nah, Followernya pocong aja. follower anjing ini mah. Terus. Nah, katanya sebelum jelas banget tuh nongolnya, aku udah ngeh katanya dan langsung bangunin Hmm. mamaku katanya. Hmm. Hmm. Pas Hmm. banget aku ngebangunin mamaku itu sosok itu hilang katanya. Nah, mamaku pas dia ceritain ke mamanya tuh Hmm. langsung tutup hordeng dan bilang, "Heh, iseng aja lu," gitu. Mati lo. Diomelin Mati mama. lo. Lebih bahaya dari pocong nih Itu emang dia mama nih. diomelin mama. Iseng lu anjir, serem banget ya. Anjir. Sorry tan, langsung gitu. Tunggu deh, kayaknya ini ya, feeling gue ya. Kayaknya ini piaraan deh. Masa sih? Ya, ya karena ibunya dengan santainya bilang, iseng aja lu. Kayak udah kenal gitu. Buset, udah kenal. Iya, Muk jadi kayak, mungkin, mungkin. mm, Mungkin itu nggak tahu ya, siapanya yang udah lama mungkin penunggu di situ. mm, Ya, mungkin ada pihak keluarga yang ada beberapa yang dikasih lihat kan ada dari si adiknya si Dila mm, terus apa lagi tuh ya mungkin dia sih feeling gue sih ini piaraan ya. soalnya dia mulu ya. Ya cuman dia doang satu Hmm, pocongnya. tapi Pocong kayak jomblo meninggalnya belum merit ya kayak sendirian oh aja. jadi nyari. Oh, pantas gangguinnya cewek mulu ya. Hmm. Yo Tapi aku sih feelingnya sih ini mungkin bekas warga di situ kali. Mungkin masih kangen sama hometown kali. bisa jadi juga sih ada Mungkin. beberapa kemungkinan juga ya. Nah itu dia. Tapi isengnya nggak gimana-gimana sih maksudnya. Nggak membahayakan sih ya. Ya nongol gitu Iya. mau kenalan gitu ya. Iya. Nah, Tapi si kenapa tuh? Tia cuman ditampilinnya di mimpi doang kan nggak secara langsung kan. Iya, cuma yang kali ini nih dia nampilin langsung nih di jendela. Ya. Oh yang pas udah merit ya. Pas yang Ya, sebelum ya, merit ini nih, sesaat sebelum ya. dia merit. Oh sebelum iya sorry. Nah, Oke, oke. diomelin sama maknya tuh si Poki. Belum tahu Iya, mama belum lu. tahu. Sering anak Aduh. panas loh. Aduh, bahaya lu. Mama Nah, kalau udah marah lu. mama lu marah lu. Aduh. Nah, Terus lanjut terus. ya. Katanya abis itu aku nggak berani lanjut skincarean langsung tidur katanya. Nah, Hmm. akhirnya ketemu nih Bang Sul jawabannya nih. Aduh, gua demen nih pencerahan nih. Oke, terus. Pencerahannya. Nah, jadi setelah ditanyain ke temennya yang temennya suamiku yang indigo, Mhm. ternyata aku diikutin sama sosok itu bertahun-tahun karena dia suka sama aku katanya. La ilah, lu dari mana sih, Neng? Tahu. Nah, Jadi ikut. jadi pas selama diikutin itu aku bawaannya pengen marah dan males banget katanya. Wah, ini negatif nih auranya nih. Kalau marah mulu. Iya, iya, iya. Oke, 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 terus. Apa namanya? Jadi kasih hawa negatif maksudnya. Betul. Mm. Gua ini marah soal. Katanya temannya suaminya ini juga sempat lihat sosok itu waktu lagi apa berkunjung, katanya lagi main sama aku sama suaminya, sama suamiku. Mhm. Mungkin Mhm. lagi main ke rumahnya kali ya. Dia ngelihat Mhm. sosoknya. Oke. Nah, katanya sebelumnya bapakku juga nanya ke orang pinter katanya. Nah, jawaban orang pinter itu sama persis kayak yang temannya suamiku bilang katanya. Berarti benar. Tapi kata dia untungnya sekarang udah enggak sih Bang katanya. Soalnya rumahku Udah jauh enggak dari ya? Jakarta katanya.
Nggak tahu sih ngaruh apa enggak katanya, tapi emang katanya tempatnya dia di situ katanya. Jadi ya dia nggak ikut katanya. Oh, udah ada yang lain. Iya udah ada yang lain. Ah ya bisa gitu ya, bisa pindah hati ya. Baru tahu gue aja. Baru tahu deh. Nah katanya Oke, oke, oke. soalnya dia nggak mau LDR Bang Sul. Ada daripada LDR aku nggak bisa, lebih baik aku relakan saja katanya gitu. Mungkin. Iya kan. Lagi pula kamu sudah bersuami. Gitu kan. Masuk akal. Masuk akal, masuk Masuk akal. akal. Aduh. Nah kata dia aku udah nggak tahu kabar tetangga yang di sana masih diteror nggak katanya. Tapi yang jelas waktu Hmm. baru setengah tahun aku ngetik cerita ini, Mhm. waktu aku baru setengah ngetik cerita ini, aku berhenti karena ngerasa dingin banget di kamar, nggak kayak biasanya katanya. Nah, 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 nah. Dia Terus datang tuh, dia ngomongin tuh. iya, terus aku pas mau tidur aku kecium bau-bau nggak enak gitu deh, bau khas itu katanya. Waduh. Jadi aku ngelanjut ngetiknya pas udah pagi katanya. Segitu aja Iya sih. ceritanya. Maaf kalau kepanjangan dan berantakan ya katanya. Aduh, gila, gila, gila. Sukses Keren, terus keren. bersound horor. Semoga makin banyak yang dengerin podcastnya dan nonton YouTube-nya. Terima kasih. Thank you banget. Thank you, Tia. Thank you, Thank you Tia. banget Mbak Tia ya. Aduh. Ceritanya merinding Uh, banget. Ini uh. apa newcomer tapi ceritanya begini nih. Mantep Berarti, nih. berarti ini ya, apa? Diikutin terus ya. Diikutin. Oke. Ya, Nah, tapi eh gue ini Bin, apa? kenapa tuh? Ngomong-ngomong masalah diikutin gitu kan. Mm-mm, Nah, ini ada cerita juga dikit sih, nggak banyak mm-mm, sih. mm-mm. Nah, jadi Gimana tuh? gue punya teman kantor nih. Ah, Ya, mungkin mungkin lo kenal juga, cuma gue gak perlu sebut nama ya. oke. Cewek, cewek, cewek. Oke. Umurnya kira-kira udah di atas 30. Tuh cewek 30 berapa gitu, pokoknya Mm-mm, 2 apa 33 gitu kan, mm-mm. udah wajib nikah tuh kan. Benar-benar udah usia lebih dari matang mungkin ya. Tuh, kematangan. Kematangan ya. Nah, Oke. terus gue juga punya temen juga. Nah, kebetulan ibunya itu Hmm. IndiHome. Dia bisa Oh, ngelihat dari lihat foto dia udah bisa lihat. oke. Nah, dan lo tahu apa? Si temennya temen gue ini punya foto. Mm-mm. Jadi kepo juga nih. Kalau kan Ah, lihat umurnya udah segitu, kenapa kau belum belum married married gitu kan? cewek ini Nah, ya. akhirnya dia kasih lihat foto Ah, ke ibunya. oke. Dan lo tahu nggak apa yang ibunya bilang? Apa tuh? Ada sosok kunti yang ngikutin dia persis di belakangnya nempel. Oh, yang ini. Itu Iya, yang iya, pernah dengar. Iya, itu iya, yang iya, bikin iya. dia nggak married. Itu yang bikin dia Oh, nggak married sampai sekarang. yang kiriman bukan sih? Kayak kira-kira katanya, mungkin Nah, nggak tahu deh. Pokoknya ada sosok kunti yang deketin dia, foto tempel terus gitu. nutupin Pokoknya jodoh kali istilahnya ya. bisa jadi. Sampai Mm-mm. sekarang makanya dia nggak married karena di itu dia diikutin. Kesian sih. Kesian Iya sih. sih. Tapi aku penasarannya gini sih, selama diikutin, selama Nah, misalkan oke lah, yang di ibu sebutin ibunya bener ya, hmm. diikutin sosok itu. Tapi penasaran deh sama orang yang diikutin ini, apakah selama ini dia dia pernah ngelihat sosoknya atau merasakan Nah apa itu gitu dia. ya? Nah kita nggak mungkin nanya Berasa kan? betul betul. Berasa apa enggak gitu kan karena Bener-bener. diikutin gitu. Mungkin dia sendiri juga nggak tahu kali ya, Iya, kecuali ya dia bisa kadang lihat. betul. Mungkin juga ini emang ada orang kiriman atau juga Mungkin, dia habis dari mana gitu diikutin gitu mungkin. sampai ya gitulah, Mm-mm. eh diikutin gitu. Jadi Mm-mm. belum ketemu jodohnya sampai umur segini. Gua nggak tahu ya. Mungkin Mm-mm. nanti lepas gitu umur 70 baru mau merit gitu kan Buset. aneh. Udah alot. Ya kita doakan saja lah Mas Sul ya, Iyalah, untuk si iyalah. Mbak ini ya. Sis. Oke. Nah, Huh. aduh gila ya itu ya, kalau soal diikut-ikutin mah udah paling serem lah ya. Iya Maksudnya ya. lu nggak tahu juga ini gampang dilepasin apa kagak gitu loh. Gue juga bingung gitu ya. Begituan bisa demen sama orang gitu. Gue bingung. Iya Apa makanya. ini dia? Aduh, ini Mungkin gini juga kali dia mau nempatin jasad kita kali mungkin kan dia emang pengen mungkin hidup gitu. Ngerinya mungkin kan bahaya begituan. sih. Tapi ini Ya. kisah cinta yang inspiratif Bang Sule. Mungkin bisa masuk Kick Andy. Ngikut nih sampai udah punya suami pun diikutin sama dia. Gigih. Ini ada cinta terlarang ini Cinta ke terlarang segitiga gitu nih. kan. Beda dimensi ini mah. Ya, orang ketiga. Orang ketiganya. Aduh, itu ya Waduh, cerita dari oh, keren ya. Mbak Tia, keren banget. Ini Tia, asal Tia, Tia, usulnya mantap Tia. ada asal usulnya, ada ininya, ada Hmm. detail-detail ceritanya. Ini bagus banget. Asal Thank you usul banget. ditaruh di pas di akhir ya baru ketahuan ya. Benar. Siap.
Thank you banget ya. Tebakan gue salah ya. Yo, Buat thank dia. you Tia ya. Thank you banget. Ceritanya bagus banget, kita suka. Oke. Thank you, mantap. Seperti biasa teman-teman, mungkin ada yang Oke, punya Kak. pengalaman serupa, mungkin ada yang diikutin apa gitu ya. Pengalaman yang Oke. mungkin kalian belum berani cerita, boleh langsung sharing aja ke kita. Jadi bisa buat Sus. sharing ke teman-teman yang lain juga Bang Sul ya. Boleh, Di boleh, mana Bang boleh. Sul? Jangan takut. sersanhoror@gmail.com. Betul sekali, atau bisa ke Oke. DM kita di Instagram. Oke. Follow Dan juga ya kalau itu betul, ya. follow kita di Instagram, jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube juga teman-teman ya. Yoi. Itu thank you banget yang udah subscribe, Mantap. dan tungguin aja video-video terbaru dari Ah, kita, pasti akan diupload mhm. terutama setelah pandemi ini selesai Bang Sul ya. Kita akan produktif lagi ya. Waduh. Oke, mantap. Oke Pasti, pasti. lah. Kita sudah siapkan Yoi. sesuatu yang baru buat kalian ya, cuma karena berhubung pandemi ini Bang Sul ya. Yoi. Ya, kita doakan saja cepat selesai ya. Jadi Betul, kita bisa ikuti konten-konten yang baru ya di benar. YouTube ya. Itu doa kita setiap Mantap. hari Bang Sul ya. Yoi. Oke, teman-teman, stay safe di rumah terus. Yoi. Stay safe Jaga ya. kesehatan, jaga kebersihan, jaga keselamatan Oke, kalian, mantap. dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.